Ada satu pesan yang masuk ke WA. Dok, tolong saya diberikan nasihat supaya tegar menghadapi penyakit saya ini karena sudah menderita SLE selama 10 tahun dan masih sering stres pikirannya. Baik, Bapak sekalian, untuk memberikan nasihat kepada yang bertanya ini, maka perlu dipahami beberapa hal ya. Yang pertama bahwa stres itu ternyata salah satu pemicu flare up ataupun aktifnya penyakit SLE ataupun autoimun yang lain. Itu yang harus dipahami. Dari sekian banyak pencetus, maka stres merupakan pencetus yang paling utama. Sehingga banyak orang yang kemudian menjadi flare gara-gara masalah keluarga misalnya, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman ataupun yang lain gitu. Maka semakin orang itu stres, maka semakin mudah flare dan semakin tidak efektif obat yang diberikan. Ini yang menjadi kunci dari pertanyaan ini. Jadi teman-teman sekalian, para penderita autoimun ya, maka hilangkan stres sebaik mungkin. Entah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran stres tersebut, seperti misalnya kegiatan kemasyarakatan ya, misalnya kegiatan remaja-remaja misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, atau bertemu dengan teman-teman yang sama-sama menderita penyakit yang sama dalam satu komunitas misalnya. Ini pun akan mengurangi stres. Bisa saling curhat ya, bisa saling memberikan solusi ataupun saling mendengarkan nasihat dari teman-teman yang lain. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi bahwa stres ini akan memicu diproduksinya banyak sekali sitokin proinflamasi yang menyebabkan peradangan pada hampir seluruh tubuh kita. Dan ingat bahwa sitokin proinflamasi ini akan bisa menembus sawar darah otak dan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi sekali lagi bahwa hindari stres sejauh mungkin agar penyakit kita tidak flare dan obat yang diberikan semakin efektif. Ini yang pertama. Kemudian cara menghilangkan stres yang berikutnya adalah kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa yang mendatangkan penyakit dan mendatangkan obat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dokter itu kan hanya membantu untuk melantarkan obat tersebut kepada panjenengan semua gitu. Semakin kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita itu pasrah sama Allah, maka semakin hilang, semakin minimal stres yang kita pikirkan gitu. Ini juga kunci betul. Ya. Perbanyak ibadah. Semua agama saya yakin akan mengajarkan hal yang sama gitu. Jadi kalau Islam misalnya, maka perbanyak sholat malam, perbanyak baca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran juga sebuah obat kan. Dikatakan alaikum bisyafa'ini al-asal wal Quran, kata Rasulullah SAW. Jadikanlah dua macam obat buat kalian, yaitu al-asal, madu, dan Al-Quran, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka perbanyak baca Quran ini pun akan menjadi obat buat kita gitu. Ya. Kemudian semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk menghilangkan sistem berikutnya adalah jadikan diri kita orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadikan diri kita walaupun sakit, tapi tetap ditunggu oleh orang lain. Ketika ada kita, orang lain akan senang. Dan ketika tidak ada kita, orang lain akan mencari. Ini kuncinya gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadikan sisa-sisa hidup kita ini, sisa-sisa kesehatan kita ini untuk bermanfaat buat orang lain. Entah memberikan motivasi kepada orang lain, entah membantu orang lain, ringan tangan kepada orang lain. Ini akan menghilangkan stres dari diri kita.